Record jalannya webinar. Ya. Baik, izin kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillah. Ya, siap. Bagaimana Bu? Sudah record toh? Sudah. Sudah direkod? Sudah Bu, sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta webinar berbagi praktik baik Sula Bisa, selalu lakukan terbaik untuk siswa. Terima kasih kepada tamu undangan, the one and only Pak Dr. Salim Ganeru, Sekda. Baik, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Berikutnya kita sampai pada sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama, kami meminta dengan hormat Bapak Sekda Kabupaten Taliabu, yaitu Dr. Salim Ganeru, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas diberi kesempatan berada dalam Zoom yang terhormat ini, para peserta webinar, dan terutama bagi guru-guru yang mendapat tugas kesempatan pada kali hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada saya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam sambutan pembukaan kali ini. Yang pertama adalah, kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan IT sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan IT tidak bisa kita harus bertolak balik ke belakang, tetapi harus tetap maju untuk mengejar segala ketinggalan-ketinggalan kita. Saya katakan bahwa guru tidak boleh nyaman dengan kehidupan apa yang ada. Seorang guru yang baik dan profesional ke depannya tidak boleh nyaman dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki terdahulu, tapi harus bisa mengupdate pengetahuannya agar bisa menyesuaikan dengan kehidupan perkembangan teknologi. Karena apabila tidak mengupdate perkembangan pengetahuan, hanya cuma dua pilihan saja. Bisa dead atau bisa survive. Atau ditinggal oleh siswanya, atau ditinggalkan oleh keadaan, atau bisa maju bersama ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan teknologi itu sendiri. Olehnya itu, kesempatan-kesempatan di era seperti ini, proses pembelajaran secara IT, menggunakan IT, sangat tugas kita lah menyederhanakan dan menggampangkan itu bisa supaya lebih efektif dan efisien. Saya kira itu beberapa hal yang sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para guru yang melaksanakan webinar kali ini. Sekali lagi ini merupakan suatu kehormatan buat saya untuk memberikan tanggapan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan saya tahu persis bahwa para peserta kali ini punya kemampuan yang sangat luar biasa, kompetensi yang sangat luar biasa sebagai seorang pendidik. Olehnya itu, semoga ilmunya ini bermanfaat, dan ini juga menjadi amalan kita dalam rangka bagaimana memacu kehidupan kita serta menjadi bekal di kemudian hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim untuk memberikan sambutannya, dan kita akan menginjak ke sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Dutek Maluku 2019 yang terhormat Ibu Andi Fitri Nur Fidayanti. Kepada beliau saya persilakan. Silakan Ibu. Ibu, suara masih ke mute. Halo, sudah? Apakah sudah? Halo? Sudah Bu, jelas. Silakan Bu.
Ya. Sudah masih bisa terdengar? Terdengar jelas, Bu. Ya. Tapi Bu Susilo, yang terhormat Bapak Sekda, Pak Salim Yanto, salam kenal Pak. Lalu ada Ibu Happy dan Bu Susilo, ini guru hebat yang sudah lolos ke pembatik level 4, dan Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya pilar utama dalam menghadapi perubahan ini. Nah, perkembangan teknologi telah mengubah cara dunia bergerak, berinteraksi, dan belajar. Generasi muda kita telah terbiasa dengan perangkat digital dan informasi yang tersedia secara luas. Oleh karena itu, sebagai guru, kita perlu mengikuti perubahan ini dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini bukan hanya tentang mengikuti tren, tetapi tentang memberikan pendidikan yang relevan dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang serba cepat dan kompetitif. Selain itu, praktik baik, ya, inovasi dalam pembelajaran ini juga dapat menciptakan pengalaman yang menarik dan mendalam bagi siswa. Seperti praktik baik yang akan dipaparkan oleh Ibu Happy dan Ibu Susilo nanti, ya, Ibu Happy dan Ibu Susilo telah melakukan inovasi dalam pembelajarannya. Saya mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu Guru, cobalah berbagai metode pembelajaran, gunakan sumber daya teknologi, dorong siswa untuk menjelajahi minat dan bakat mereka. Ingatlah, setiap siswa memiliki potensi unik, dan tugas kita sebagai guru adalah membantu mereka mengejar impian-impiannya. Selain itu, jangan takut untuk menciptakan lingkungan di mana pertanyaan, eksperimen, dan kegagalan diterima sebagai bagian alami dari proses belajar. Pembelajaran inovatif seringkali melibatkan risiko, tetapi itulah yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Semangat Bapak Ibu untuk mencari solusi kreatif dan berani mencoba hal-hal baru akan menular kepada siswa. Terakhir, Bapak Ibu jangan lupa bahwa Bapak Ibu juga perlu terus belajar, dan guru yang sukses adalah mereka yang berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Buatlah jaringan dengan rekan guru, ikuti pelatihan-pelatihan yang ada seperti pembatik, dan selalu mencari pengetahuan baru. Bapak dan Ibu adalah pahlawan dalam membentuk masa depan. Tindakan Bapak Ibu dalam menghadapi perubahan ini akan memberikan dampak besar pada generasi yang akan datang. Banyak beribu-ribu terima kasih dan suatu kehormatan bagi saya dan Ibu Susi untuk Bapak Sekda dan Ibu Fida bisa membersamai kami dalam webinar di siang hari ini. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi saya. Inovasi pembelajaran saya yaitu tentang pembelajaran probatik, problem based learning berbasis TIK dalam pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakang masalah bahwasanya saat ini kita sebagai guru seringkali banyak menemukan peserta didik kurang bersemangat dalam belajar, kemudian kurang motivasi, merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Dan ini tercermin yang dipimpin oleh salah satu seorang siswa. Nah, kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaannya sekarang, tapi nanti mohon izin untuk menjawabnya di akhir sesi setelah pemaparan pemateri kedua. Silakan Bapak Ibu.
Adakah yang ingin bertanya? Pas? Atau belum ini ya? Belum bertanya. Atau mungkin dilanjutkan oleh pemaparan saya dulu, Bu Happy. Nanti baru kemudian ini. Kemudian pertanyaannya jadi satu di akhir. Iya, boleh. Iya, oke, boleh. Saya izin share Iya, screen boleh. dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin memaparkan pembelajaran saya tentang pembelajaran server Komas, yaitu seru, berdiferensiasi, kontekstual, dan berbasis masalah. Sebelumnya saya ingin menyatakan dulu bahwa di pembelajaran di kurikulum Merdeka diharapkan agar dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas, interaktif, dan kontekstual. Tetapi situasi yang ada di daerah tugas saya, yang pertama, kami tidak memiliki lab kimia yang terstandar. Kami hanya memiliki gedung laboratoriumnya juga dan mebelernya. Sementara alat dan bahannya kami belum memilikinya. Gedung lab pun itu pun terbangun baru tahun lalu, gitu ya. Kemudian daerah kami termasuk daerah 3T dengan kategori tertinggal, jauh dari kota, kabupaten, jaraknya sekitar 32 kilo. Jaringan internet pun terbatas, ada bantuan dari Kominfo tapi hanya di titik-titik tertentu, tidak untuk semua ruangan dan semua kelas yang ada di sekolah kami. Dan itu pun siswa juga tidak semuanya memiliki gadget. Kemudian ada juga fakta bahwa kemampuan awal siswa di bidang matematika dasar cukup minim. Minim di sini saya katakan bahwa perkalian dengan desimal, perkalian dengan pangkat itu sudah cukup membuat anak-anak saya kebingungan dan merasa kepalanya mau pecah gitu ya. Jadi situasi yang seperti ini menjadi tantangan buat saya. Bagaimana mengatasi pembelajaran yang terkendala dengan kekurangan sarpras? Apakah memungkinkan membuat pembelajaran yang menyenangkan, sekaligus penting, dan juga tetap bisa berpihak kepada mereka, siswa, gitu ya. Dan benarkah pembelajaran yang nantinya akan diadakan itu akan jauh dari kata seru dan menyenangkan? Nah, pilihan saya dengan semua keterbatasan itu, saya memilih untuk menyesuaikan diri dengan pengetahuan awal siswa saya, fokus pada apa yang mereka telah ketahui dan pahami, lalu saya mulai mengajak mereka mempelajari hal lain satu tingkat lebih tinggi. Jadi saya bisa menyiapkan tangga penghubungnya tidak terlalu jauh gitu ya, untuk menolong mereka memahami ke satu tingkat yang lebih tinggi. Kemudian saya memilih untuk mengangkat masalah-masalah yang memang berkaitan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Agar tujuannya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan nanti bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari juga. Nah, kemudian ini sebenarnya masih aksi sebelum pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya mulai mendaftar aset yang ada di sekitar sekolah yang bisa saya manfaatkan untuk bisa menstimulasi siswa saya. Kemudian saya juga lebih jeli mengamati dengan sesama lingkungan di sekitar sekolah dan menghubungkan dengan materi yang menjadi pokok bahasan di kelas 10. Misalkan saja letak sekolah kami yang hanya jarak 50 meter dari laut, dari pantai, bisa saya manfaatkan dengan membuat segala sesuatu yang ada di laut itu sebagai sumber pembelajaran atau bahan pembelajaran. Contohnya, air laut saya bisa gunakan untuk mengajari siswa bahwa dengan alat seadanya dan dengan bantuan sinar matahari, kami bisa memisahkan kristal garam dari air laut. Bapak Ibu, hanya untuk informasi saja bahwa kimia di SMK sangat berbeda jauh bahasanya dengan SMA. Jadi di SMA jauh lebih kompleks, bahasanya jauh lebih banyak. Tapi kalau di SMK jauh lebih praktis. Ya. Kemudian saya juga mencoba untuk peka menangkap kejadian apa yang merupakan kejadian rutin dan masalah keseharian dalam masyarakat dan berusaha mengajak siswa untuk memecahkannya. Masalah rutin yang selalu muncul
pas waktu musim penghujan, yaitu air sumber yang dialirkan ke keran penduduk itu selalu keruh akibat hujan deras. Dan itu kejadian itu akan menetap selama 2 hari sampai dengan airnya mulai mengendap dan aliran airnya kembali jernih. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau stimulasi siswa, ada loh sesuatu yang kita bisa lakukan agar hal itu tidak terjadi terus-menerus. Nah, seperti biasa proses pembelajaran di pendahuluan ada salam, menanyakan kabar, menanyakan berdoa bersama, memberikan tujuan pembelajaran, kemudian ada kalimat pematik juga yang saya sarikan dari permasalahan keseharian dari siswa, kemudian saya juga memberikan asesmen awal. Nanti insya Allah akan tergambar di video pembelajarannya. Nah, kegiatan intinya saya memaparkan video pembelajaran melalui Kanva Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi ada video dengan penjelasan saya dan juga PPT yang saya sudah buat. Kemudian saya juga bagikan lembar kerja untuk peserta didik supaya bisa membimbing mereka selama pelaksanaan praktikum evaporasi dan filtrasi. Jadi kita lebih tahu di daerah pelosok di Sula ternyata air yang keruh bisa diubah menjadi air yang jernih dengan percobaan evaporasi dan filterisasi. Dan selanjutnya kami lanjutkan sesi tanya jawab bagi peserta partisipan pada webinar sore hari ini. Dipersilakan bagi yang mau bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Ibu Iriani. Ya, Ibu Iriani, Ya, terima silakan. kasih atas kesempatannya Bu Happy. Saya baru bergabung. Yang saya hormati nih Pak Sekda Taliabu, Abang Salim Ganiru yang terhormat ya sudah ikut nimbrung untuk kegiatan hari ini. Mungkin karena saya pikir yang menyajikan materinya hari ini kan salah satu peserta dari luar Maluku ya, luar Maluku Utara ya, Ibu. Kalau konten yang Ibu sajikan yaitu tentang campuran, tetapi Ibu harusnya Ibu menyajikan konteks. Nah, konteksnya apa nih Bunda? Kalau boleh saya tahu. Terima kasih. Ibu Iya, Happy tadi Bunda juga Iriani. presentasi ya? Sudah Ibu. Sudah. Izin Terima langsung kasih saya. banyak, Ibu. Iya, saya tadi ada acara ini apa? Oh iya, silakan. Iya, siap. Langsung saja ke yang Ibu punya pertanyaan, silakan Ibu ini. materi, silakan untuk menjawab Iya, pertanyaan dari Ibu Haji Iriani. iya. Siap, Bu Iriani, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertama, Ibu, sebenarnya pembelajaran saya ini bukan berbasis proyek, tapi memang berbasis masalah. Kemudian, di mana letak kontekstual atau masalahnya. Jadi sebelumnya, Bu, sebelum pembelajaran ini, saya sudah memberikan materi tentang perbedaan senyawa, unsur, dan campuran ke siswa saya. Jadi ini hanya meneruskan gitu. Nah, kemudian masalahnya ketahuannya di mana? Jadi ada kegiatan forum discussion dengan siswa saya pas waktu di materi sebelumnya. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah dalam keseharian tentang campuran, tentang ini gitu ya. Kemudian mengemukalah satu itu bahwa Bu, di musim penghujan itu air yang dari sumber itu selalu keruh kayak gini. Terus selalu apa yang biasa kamu lakukan dan lain sebagainya. Nah, itu nantinya akan saya jadikan pertanyaan tematik di pelajaran kali ini. Kemudian yang kedua, kenapa saya hanya menjadikan air hujan menjadi air jernih? Sebenarnya percobaan saya itu dua, Bunda. Jadi satu evaporasi air laut menjadi garam. Kemudian yang kedua penjernihan air hujan atau air keruh yang dari sumber tadi menjadi air bersih. Jadi dua-duanya bisa terlingkup bahwa memang lingkungan kami dekat dengan air laut dan karena itu saya memakai juga evaporasi air laut untuk menjadi kristal garam. Gitu. Kemudian
masalah konten, saya tadi sudah jelaskan bahwa ini adalah runtutan materi yang saya sudah pernah sajikan sebelumnya di kontennya tentang apa itu senyawa, unsur, dan campuran. Kemudian masalah tentang pembelajaran berdiferensiasinya, saya memakai dua berdiferensiasinya, Bunda. Jadi yang pertama tentang kesiapan siswa. Jadi saya di asesmen awal saya membedakan siswa itu dari 3 kelompok, yaitu anak yang sudah paham sebagian, dan belum paham. Nah, itulah yang nanti akan dikelompokkan berbeda, dan nanti akan saya mendampingi mereka saat mereka yang masuk kategori belum paham dan paham sebagian. Kemudian diferensiasi yang kedua, saya menggunakan diferensiasi produk, berupa anak-anak akan menjelaskan pemahaman mereka dalam proses pembelajarannya, dan habis itu mereka bisa menyatakannya dalam bentuk yang beraneka ragam, boleh berupa laporan, boleh berupa video, boleh berupa rekaman suara, dan lain sebagainya, seperti itu, Bunda. Semoga bisa menjawabnya. Terima kasih. Baik. Iya. Oke, Iya. Bu Happy izin ya sebelum lanjut ini mungkin Bunda, karena ini kesempatan ya, kapan lagi ketemu sama teman-teman dari Sula nih ya. Tadi saya melihat ini kesempatan yang bagus untuk bisa mendampingi adik-adik saya itu belajar begitu ya. Pertama, Bu Happy, ini panggilannya siapa? Bu Happy. Bu Happy sama Bu siapa? Bu Titi. Susi, Bu. Ya, Bu siap. Susi. Ya. Oke. Nah, Bu Susi, jadi begini, kita perlu pahami dulu ya, pembelajaran jangan sampai judulnya itu wow, tapi isinya tuh tidak ada sama sekali begitu, ya. Sudah judulnya menarik sekali, tapi ya pada saat kita melihat ke dalam itu tidak ada apa-apanya. Nah, yang perlu Bunda garis bawahi sini, SMK itu Bu Susi, beda dengan SMA. SMK itu yang dilahirkan adalah anak-anak itu harus memiliki skill. Kemudian dia bermuara kepada perusahaan mana nanti yang akan menerima dia, begitu ya. Kalau lulus SMK tuh. Jadi beda dengan SMA. Kalau SMA itu dia akan melanjutkan pendidikan. Tapi kalau SMK, Ibu Susi akan mengajarkan anak-anak tentang sebuah skill yang dimana nanti anak-anak kalau sudah mendapatkan skill itu, dia akan ada sebuah sertifikat atau sebuah portofolio yang nanti dikeluarkan oleh pihak perusahaan, di mana nanti dia bekerja. Nah, untuk itu, kimia yang Ibu ajarkan bukan kimia teori seperti yang barusan, tetapi yang Ibu ajarkan kepada mereka itu adalah kimia kontekstual. Nah, kimia kontekstual itu kayak apa? Misalnya ya, kita naik satu tingkat, Ibu Susi. Naik di satu tingkat, itu dasar, pemahaman dasar tentang campuran. Ibu Susi bukan membawa atau melakukan wawancara kepada anak tentang apa sih yang menjadi kendala atau masalah Anda di lapangan. Tetapi Ibu Susi meminta anak-anak itu berdasarkan zonasi anak. Umpama di sini Ibu Titi tinggal di dekat laut, jaraknya 5 meter. Tapi Ibu Happy tinggalnya jaraknya tuh 50 meter. Ada apa di sekitar Ibu Titi dan di sekitar tempat rumahnya Ibu Happy? Dua tempat ini berbeda, gitu ya. Inilah yang dimaksudkan dibawakan ke dalam sesi namanya tuh konteks. Jadi apa yang terjadi di sekitar kehidupan siswa. Jadi pengalaman belajar anak itu yang kita bawa ke dalam kelas. Maka tidak bisa kita hanya melakukan wawancara kepada anak, tetapi dia turun ke lapangan, lalu dia mengobservasi apa yang konteks apa yang dia bisa temukan. Misalnya anak yang Ibu Titi tadi tinggalnya dekat laut, maka di situ ada 5 meter, maka dia lihat laut itu, oh lautnya keruh, ada ikan mati, ya, ada terjadi abrasi, terjadi banyak sampah-sampah plastik, banyak kalau musim penghujan airnya tuh menjadi tidak baik untuk kehidupan ikan di sana. Itu anak Bu Titi yang tinggal 5 meter dari laut. Tapi bagaimana kalau Ibu Happy yang jaraknya 50 meter tadi? Dia yang sehari-hari dia
apa namanya, dia melihat laut tidak terlalu sering, tapi di sekitar dia itu ada kolam, ada sungai, ada sumur, kalau di Ambon itu ada parigi. Apa ya, semacam refleksi juga bagi saya bahwa ada banyak hal yang saya dan tempat tugas saya sangat jauh berbeda dengan teman-teman yang ada di kota yang punya kelengkapan SMK sedemikian lengkap gitu ya. Misalnya mau cari tahu tentang BOD air tawar, air laut dan lain sebagainya, alatnya ada, tapi di kami tidak ada. Jadi apa yang saya usahakan ya ini yang saya bisa. Gitu. Bunda Iriani masih standby. Halo, Ya, Assalamualaikum. Bunda. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik, baik. Ibu Susi, mohon maaf baru bisa bergabung, ini jaringannya agak sedikit turun naik ya di tempat saya. Oh, siap Bunda. Oke, tadi barangkali bisa kita sambung ya yang tadi pembicaraan tadi. Iya. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Ibu Kita, Bu, dengar dengan jelas. jelas. Oke. Jadi Bu Susi, pertama-tama Bapak dan Ibu, baik guru itu mau di kota, mau di pedalaman, mau di daerah terpencil, mau di tengah gunung, asal jangan di kawah berapi saja. Yang penting Bapak dan Ibu itu adalah guru, berarti punya 1000 akal, gitu ya. Kita mulai dari mana nih, ya? Jadi Ibu Susi jangan mengeluh kepada saya. Tidak, "Ya Bu, saya begitulah, tidak mengeluh. Saya sudah seperti 15 ini, tahun di mau sini, bagaimana jadi lagi?" saya cuma ngomong saja. Mau mengupakan saja. Bukan mau mengeluh. Ya, jadi ya begini. Jadi Bapak dan Ibu, pertama-tama sekali lagi saya bilang, Bapak dan Ibu, kita rubah cara berpikir kita. Kita mulai dari kita memiliki aset apa nih? Jadi berpikir berbasis aset ya. Kita mulai rubah cara berpikir kita tuh, kita berpikir berbasis aset. Sebagai contoh Bu Susi, zaman tahun 2005 itu saya punya penelitian itu yang sangat fenomenal, begitu sangat terkenal, yaitu saya membuat sebuah riset tentang buah tomi-tomi. Ya, buah tomi itu Bu Happy tahu tidak buah tomi-tomi Tahu, itu? Ibu. Nah, Ada itu. rasa Kalau sulamina, rasa tomi-tomi. Nah, itu kalau masak itu kan enak tuh kalau bikin kuah ikan ya. Nah, tetapi saya berpikirnya karena waktu itu Bu Susi di lab saya itu kan dibakar. Ini zaman ini Bu Susi. Jadi di laboratorium kimia di sekolah saya itu habis dibakar, dijarah isinya, semuanya habis. Jadi kalau mau praktek itu ada apa-apanya. Padahal saya di kota begitu. Nah, kalau tanya ke kepala sekolah, ada Pak uang untuk beli bahan? Kepala sekolah bilang dana bosnya habis. Nah, gitu. Jadi, kalau saya jadi guru yang suka mengeluh, berarti saya tidak bisa bikin apa-apa dong, ya. Nah, pada saat itu Ibu Happy, ini cerita sedikit sebelum kita masuk ke Ibu Happy. Ya, Pada Ibu, saat itu silakan. saya mau bikin praktikum tentang uji senyawa asam basa, ya. Uji senyawa asam basa. Nah, mau pakai penoptelen mahal, per 100 gram itu 1.700.000 belinya. Uangnya di mana, Bu? Begitu ya. Apalagi ini saya mengajar waktu itu 5 kelas kelas IPA. Uangnya dari mana mau praktikum sebanyak itu untuk kelas-kelas saya? Nah, akhirnya saya mencoba mencari bahan-bahan alternatif di sekitar. Nah, ketemulah itu, coba getah, coba kulit, coba buah apa, ketemunya akhirnya buah tomi-tomi. Nah, bukan cuma buah tomi-tomi saja, tapi saya mencoba merancangnya, mencoba merancang desain baru, pembelajaran baru. Saya bikin air mancur sipon dengan memanfaatkan indikator buah tomi-tomi itu. Akhirnya tuh Bu Susi sudah pernah lihat air mancur sipon belum? Belum, Bu. Belum. Nah itu dia, air mancur sipon itu dia bertingkat-tingkat begitu Bu Susi. Tapi saya bikinnya dari bekas-bekas lampu taman. Oh, Lampu-lampu taman yang sudah tidak dipakai, saya ambil, saya cat lagi, kemudian saya bikin tuh air mancur bertingkat. Kemudian saya pakai indikatornya buah tomi-tomi tadi. Kemudian saya bikin laporan tuh ke Jakarta, bikin lomba inovasi. Menang juara 2 tingkat internasional. Nah kayak gitu Bu, jangan jadi ini saya kembali lagi ke Ibu Susi ya. Maksudnya Ibu Susi itu berada di daerah 3T, alhamdulillah, bersyukur Bu.
Tidak ada guru yang sama seperti Ibu, SMK lagi. Nah, sekarang kita kembali ke topik tentang campuran. Kita kembali ke topik tentang campuran. Nah, Ibu Susi dengan keterbatasan bahan dan alat yang tidak ada sama sekali di lab Ibu tadi Ibu kasih tunjuk ini kosong, semua kosong. Tapi kan hati Ibu tidak kosong, pikiran Ibu tidak kosong, Betul, anak-anak Ibu betul, tidak kosong. betul. Nah, di lingkungan Ibu itu banyak sekali. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Nah, kembali lagi tadi saya bilang Ibu Susi, kalau pembelajaran ada kontekstualnya, Ibu mohon maaf. Kalau ada tentang kontekstual, berarti itu konteks yang Ibu angkat, otomatis itu pembelajaran berbasis proyek, bukan pembelajaran berbasis masalah, tetapi dia terlink ke pembelajaran berbasis proyek, karena ada proyek yang dikerjakan anak untuk menyelesaikan masalah, ya. Bukan memecahkan masalah saja, tapi menyelesaikan masalah itu. Dapat solusi, Ibu. Dapat solusi. Ya, kalau kontekstual begitu. Nah, kalau kontekstual tadi saya bilang bahwa pembelajaran itu harus dimulai dari isu atau dimulai dari masalah. Gitu ya. Nah, sekali lagi untuk pembelajaran kontekstual itu Ibu Susi, itu pertama Ibu Susi harus paham dulu bahwa itu ada 7 pilar Ibu. Tadi saya sebut ada 7 pilar. 7 pilar untuk pembelajaran kontekstual. Dimulai dari pembelajaran berbasis inquiry. Ada bertanya, kemudian ada konstruktivisme di situ. Ada permodelan, ada masyarakat belajar, ada Ibu nanti melaksanakan pembelajaran autentik. Dan terakhir refleksi Ibu. Nah, apakah refleksi itu harus ditaruh di akhir? No, tidak seperti itu. Boleh ditaruh di awal. Nah, kalau ditaruh di awal, maka kita akan mulai siswa-siswa itu melakukan refleksi diri. Nah, tadi yang pertanyaan saya itu, refleksi diri itu bisa berupa Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, lalu anak-anak mengisi refleksi diri. Misalkan, Ibu Happy tadi tinggalnya 50 meter ya dari laut. Ibu Happy bisa mendengar suara saya? Ya, Ibu dengar. Jangan sampai saya bicara sendiri nih. Tidak. Nah, jadi misalnya tadi Ibu Happy tinggalnya 50 meter dari laut. Hari ini Ibu Susi mau belajar tentang campuran, ya. Maka Ibu Happy ditanya oleh saya sebagai guru IPA-nya, nah Happy, apa yang kamu sukai? Apa yang paling kamu sukai? Misalnya Bu Happy jawab. Bisa lanjut ya Bunda. Terima kasih. Tapi ini membuka wawasan saya banget bahwa ternyata pokoknya saya begini ya Bun. Siap. Ya. Ya. Jadi bukan judulnya tuh server koma keren banget. Tetapi ternyata itu sebuah kepanjangan yang katanya seru. Tapi serunya di mana? Karena anak-anak tuh mengerjakan semua, kalau video tadi semua hanya menyaring lumpur dari air begitu. Sama membuat garam, dimana? Bunda. Sama Anak-anak kok membuat garam. tidak terlihat. Membuat garam. Oke, membuat garam. Jadi lebih menarik mana Bunda, membuat garam dengan membuat air laut menjadi air minum? Sebenarnya lebih menarik membuat air laut jadi air laut menjadi air minum. Nah, itu dia, karena kan kita kekurangan air bersih. Isunya kan itu. Kalau kekurangan air bersih di sini nggak kurang Bunda, di sini berlimpah, bahkan keran rusak pun nggak akan diganti karena air melimpah. Jadi di kami itu unik daerahnya, air tanah melimpah banyak. Jadi isunya bukan kekurangan air, tapi airnya keruh. Ya, oke. Siap. Jadi ya, air keruh itu kan berarti ada pencemaran air tanah, ya kan? Ya, betul. Terjadi pencemaran air tanah pada saat musim hujan, gitu ya. Tetapi sebenarnya isu globalnya sebenarnya Ibu Susi adalah bagaimana ibu dan anak-anak itu bisa memecahkan persoalan pada musim kemarau, orang tetap mendapatkan air bersih yang tidak tercemar atau yang tidak berubah warna, tetap jernih meskipun itu musim hujan, ya, gitu. Tetapi di musim kemarau pun pasokan air tetap baik. Ibu Susi dan teman-teman, Ibu Bapak tuh berbagi bukan cuma di Maluku Utara ya, tetapi seluruh Indonesia. Artinya mungkin itu menjadi inspirasi. Mungkin di daerah-daerah yang
susah air, mungkin dari cerita Bu Susi ini bisa mengilhami mereka untuk membuat sesuatu, Ibu. Jadi jangan berpikir hanya "Ya sudahlah sulat ada air, tak masalah kok, air atau mani-mani, air full saja." Nah, bukan seperti itu, tapi bagaimana bisa menginspirasi orang di luar sana supaya pada saat mengajar tentang campuran, khusus guru SMK, dia bisa mendesain sesuatu yang apa ya, tidak biasa, tapi justru bisa membantu orang lain. Nah, mungkin terakhir dari Bunda, tadi 7 pilar itu kan melibatkan sumber belajar, gitu ya. Jadi kalau Ibu Happy materinya tuh pas-pasan, maksudnya konsepnya tuh pas-pasan, tetapi Ibu Happy bisa melakukan kemitraan belajar, karena SMK kan, membangun SMA ya, Bu? kemitraan. Hah? Saya SMA. Yo, Ibu Happy kan SMA, tapi Ibu Susi Ya, SMK. Ya, betul. Nah, yang saya cerita ini kan SMK. Baik SMA SMK itu kan pada saat pembelajaran kontekstual itu melibatkan mitra belajar. Mitra belajar. Dengan kurikulum Merdeka itu kita melibatkan mitra belajar. Nah, tadi Ibu Happy bilang, Bunda, saya tuh tidak punya alat BOD. Saya tidak punya alat pH meter. Saya tidak punya alat untuk mendeteksi atau menganalisis apakah kadar garam yang saya buat ini sudah baik, layak dimakan atau tidak. Gitu ya. Bagaimana ya Bunda? Nah, itu dia. Makanya kita melibatkan mitra. Jadi, mitra. iya, mitra belajar. Jadi, pada Ya, saat Ibu bisa. melakukan penilaian 360 derajat, itu bersama ahli, bersama pakar-pakar yang Ibu undang di dalam pembelajaran. Misalnya, Ibu mengirim surat ke Balai POM, ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Ibu juga bisa mengirim surat ke Balai Lingkungan Hidup. Ibu bisa mengirim surat ke Balai Pertanahan, ya. Ibu bisa mengirim surat ke PDAM. Jadi minta salah satu narasumber bisa hadir untuk menyajikan materi tentang pencemaran air tanah. Nah, supaya lebih luas pemahaman anak. Nah, setelah itu nanti kan mereka bisa magang tuh, lulusan dari Ibu Susi bisa magang ke PDAM, bisa magang ke lingkungan hidup. Siapa tahu ada ahli yang anak-anak itu sudah terlatih mengolah air tadi, dia bisa ahli mengolah air minum dengan teknik-teknik yang benar, lalu mereka dipekerjakan pada saat mereka magang ke perusahaan itu mereka bisa magang di PDAM, bisa magang di Balai Lingkungan Hidup dan lain-lain supaya mereka bisa hidup kan? Iya, Bunda. Nah, bisa langsung diterima bekerja kan? Iya, Iya, betul. lulusan SMK itu mereka lulus dan bisa bekerja, bukan lulus untuk sekolah lagi, tapi mereka lulus dan siap bekerja. Gitu. Makanya mau belajar apapun, skill itu yang dibangun, disajikan. Bukan, jadi begini Bu Happy, bukan siswa tahu apa, tapi siswa bisa apa. Nah, pembelajaran zaman sekarang itu. Ya, betul. Mungkin itu saja ya dari saya untuk Bu Susi. Silakan Bu Susi mau Ya. menanggapi, monggo. Saya menanggapinya terima kasih banyak Bunda, karena ini semacam dapat harta karun gitu. Saya jadi langsung saya terbuka bahwa ya saya harus banyak memperbaiki diri. Yang tadi saya bahas memang baru di permukaan, harusnya saya gali lebih dalam. Apa yang Bunda contohkan tadi tuh benar-benar ya, saya harus nantang diri saya untuk keluar dari zona nyaman. Ya mungkin kalau mau ngundang orang kan biasanya katong merasa aduh berapa duit yang kita bisa selipkan untuk mereka ini. Kan biasanya katong yang di Maluku Utara nih begini kan Bunda ya. Jadi nanti itu saya coba untuk lawan juga supaya saya bisa ya paling nggak tidak semuanya tapi 30% saja saya bisa melakukan yang Bunda sarankan tadi. Waduh, saya rasa itu jauh lebih keren. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini Bunda bisa mampir ke sini dan bisa memberikan masukan. Terima kasih banyak Bunda. Baik, baik. Ibu Happy tadi kan Bunda belum lihat presentasinya. Jadi kalau diizinkan, mungkin Ibu Happy bisa bercerita sedikit saja biar mungkin Bunda bisa memberikan masukan untuk ini. Maksud saya sebelum diupload, sebelum diapa-apakan, ya sebelum Kita. Terima kasih banyak Bunda. Ya, terus itu tadi keynote speaker-nya siapa di kelas Anda? Keynote speaker-nya Bu Fida. Bu Fida. Oh, iya. Dutek dari Sudah memberikan pencerahan juga Sama. seperti itu.